Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Welarana Agustin Jurubu dari SMK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng kelas 11-nya 2. Kali ini, seperti tulisan yang ada di sini, saya akan membahas materi polinomial atau suku banyak. Pertama-tama, sebelum masuk ke cara pengerjaan dari polinomial atau suku banyak ini, mari kita lihat definisi dari polinomial atau suku banyak itu sendiri. Polinomial atau suku banyak adalah satu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari suatu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Di sini ada beberapa kunci untuk polinomial, yaitu yang pertama, untuk pangkat dari variabel haruslah bilangan bulat dan juga tidak bernilai negatif. Oke, dan juga ada bentuk umum dari polinomial berderajat n dengan variabel n, yaitu an x pangkat n ditambah a n kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah titik ditambah A2x kuadrat ditambah A1x ditambah AN. N di sini adalah bilangan bulat positif. Nah, sementara AN kurang 1, A2, A1 maupun A adalah bilangan real yang disebut koefisien. Sedangkan A0 adalah bilangan real yang disebut suku tetap atau konstanta. Di sini saya akan memberikan satu contoh. Maksud saya ada 3 contoh. Yang pertama, 3x pangkat 5 ditambah 2/3x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Ada pula 7x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 3/x pangkat 1 atau 3/x lalu ditambah 1/x pangkat 2. Lalu ada juga 5x pangkat 7 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7 akar x. Nah, dari ketiga bentuk ini hanya ada satu yang merupakan bilangan polinomial atau suku banyak mengikuti syarat yang ada. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai dari bawah. 5x pangkat 7 masih benar kan? Dia masih bilangan bulat dan tidak bernilai negatif. Lalu di sini ada 3x pangkat 2 tambah. Nah, sedangkan di sini ada 7 akar x, di mana 7 akar x itu sama dengan 7x pangkat setengah. Nah, dia bukan bilangan bulat ya teman-teman, jadi dia bukan polinomial. Lalu di sini, kalau kita langsung lihat ke bagian belakang, di sini 3/x pangkat 1 bisa kita ubah jadi 3 kali x pangkat minus 1. Begitu juga dengan 1/x kuadrat bisa kita ubah menjadi x pangkat minus 2. Nah, di sini dari kedua ini sudah tidak memenuhi syarat, yaitu bilangan bulat dan tidak bernilai negatif. Tidak memenuhi syarat, jadi kedua ini bukanlah polinomial. Kecuali yang satu ini. Pangkatnya bernilai positif dan juga merupakan bilangan bulat. Jadi nomor 1 adalah polinomial. Di sini saya akan memberi contoh operasi hitung pada polinomial. Contoh, misalnya diketahui fungsi px adalah 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 6, dan fungsi dari qx adalah
4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Yang pertama, kita akan menentukan penjumlahan. Penjumlahan dari fungsi px ditambah qx. Nah, di sini untuk penjumlahannya kita masukkan nilai dari px dan juga qx. 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 6. Lalu ditambah dengan 4x ditambah dengan nilai qx, yaitu 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Nah, dari sini kita akan mengumpulkan suku-suku yang sejenis atau yang pangkatnya itu sama. Dimulai dari 5x pangkat 4. Nanti tidak ada lagi yang pangkat 4, lalu dijumlahkan dengan 3x pangkat 3. Karena di sini ada 4x yang juga pangkatnya 3, jadi kita jumlahkan 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Lalu di sini ada 5x pangkat 2. Kita cari lagi yang sukunya sejenis. Di sini ada negatif 2x pangkat 2. Jadi kita tulis min 5x kuadrat min 2x kuadrat ditambah dengan 6. Maka di sini ketika kita sudah mengumpulkan suku-suku yang sejenis, tinggal kita kerjakan saja. Di sini ada 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Kita bisa tulis seperti 3 tambah 4x pangkat 3. Begitu juga dengan 5x kuadrat dan juga 2x kuadrat. Bisa kita tulis tambah minus 5 minus 2x kuadrat tambah 6. Jadi sini menjadi 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 6. Maka ini adalah hasil dari penjumlahan px ditambah qx. Lalu untuk operasi pengurangannya, sama seperti operasi penjumlahan, kita akan kumpulkan suku-suku sejenis terlebih dahulu, lalu tinggal kita operasikan, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Di sini, karena untuk pengurangan hanya beda-beda tipis, saya langsung masuk ke dalam proses perkalian. Untuk contoh dari yang kedua, yaitu perkalian px dikali qx. Di sini kita akan melakukan seperti kali masuk, teman-teman tahu. Di sini ada yang pertama kita tulis nilai dari px, yaitu 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 6. Lalu kita kalikan dengan nilai qx di sini, yaitu 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2. Yang pertama kita lihat dari 5x pangkat 4 di sini. 5x pangkat 4 akan kita kalikan dengan nilai qx. Jadi di sini masing-masing nilainya dari px akan dikalikan dengan nilai dari qx ini, di mana nilai qx adalah 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Jadi yang pertama 5x pangkat 4 akan kita kalikan dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Lalu dijumlahkan dengan 3x pangkat 3 dikalikan dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Lalu dikurangkan dengan 5x pangkat 2 dikalikan dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Lalu dijumlahkan dengan 6 dikalikan dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Jadi kita kali masuk, misalnya 5x pangkat 4 dengan 4x pangkat 3 lalu dikurangkan dengan 5x pangkat 4 dikalikan dengan 2x pangkat 2. Begitu selanjutnya sampai ke nilai yang 6 dikali 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ini, sehingga nanti akan menghasilkan 20x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 6 dikurang 26x
X pangkat 5 ditambah 10 X pangkat 4 ditambah 24 X pangkat 3 dikurang 12 X pangkat 2. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk teman-teman yang masih bingung, setelah kita kali masuk, pasti nilai dari nilai pangkat dari variabelnya itu masih berbeda-beda kan? Tetapi di sini operasinya, ketika kita sudah mendapatkan hasil kali semua ini, operasinya itu hanya akan menjadi penjumlahan ataupun pengurangan. Sehingga setelah kita mendapatkan nilainya, tinggal kita jumlahkan atau kurangkan seperti proses penjumlahan atau pengurangan, yaitu kita kumpulkan suku sejenis baru kita operasikan. Sekian, saya Welarana Agustin Jurubu pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.